di sekitar monumen itu mereka rame, banyak tentara yang memang pada membawa senjata, sudah bersiap bahwa oh ada Indonesia di depan, siap kita tembak. Oke Sobat Camat, balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini, gak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat video gue yang terupdate. Buat yang baru bergabung, selamat menonton dan selamat menikmati. Oke Sobat Camat, kali ini gue mau menceritakan spesial di hari kemerdekaan Republik Indonesia, yang dimana kejadian ini adalah kejadian nyata yang gue alamin bersama Bang Runan Handoyo juga pada saat itu, yang memang mengingatkan gue kepada sebuah perjuangan seorang pahlawan dari bangsa Indonesia. Oke, jadi gini ceritanya. Pada waktu itu gue memang udah berencana banget sama Bang Runan ini untuk ke sebuah tempat yang dimana monumennya itu adalah benar-benar di pinggir jalan banget men. Jadi memang monumennya itu atau museumnya itu memang sepertinya emang udah nggak terawat banget gitu loh, udah nggak terawat banget. Jadi letaknya itu bener-bener pinggir jalan men, bener-bener pinggir jalan. Gue sebelumnya udah rencana kesana sama Bang Runan, cuman di sini agak molor dikit nih, gue nggak tahu karena memang udah jatahnya di waktu jam segitu. Jadi gue itu janjian abis asar kesana sama Bang Runan ini. Nah entah kenapa, pokoknya ada aja halangannya. Entah gue harus ini, gue harus itu, Bang Runan juga harus ini, harus itu. Dan pada akhirnya gue sampai sana tuh maghrib, bener-bener azan maghrib men. Ketika gue sampai sana, lalu gue udah mulai ngeliat dari kejauhan, monumennya itu memang tampak bener-bener nggak keurus banget, tapi depan itu bagus men, karena ada sebuah tugu yang dimana tugu itu menggambarkan dan ada prasastinya itu tentang sejarahnya dari Daan Mogot, ya, Mayor Jenderal Daan Mogot. Gue mohon maaf kalau gue ada kesalahan nyebut pangkat dan gelar, karena memang nama Daan Mogot itu selalu harum ya, bahkan dijadikan jalan terpanjang penghubung antara Tangerang dan Jakarta itu adalah Jalan Raya Daan Mogot. Jadi gue di sana, ketika gue sampai, gue turun dari motor dan tak kenapa langsung biasa tuh, seperti kayak gue disambut banget men di situ men. Ketika gue disambut banget sama orang-orang ataupun makhluk-makhluk sana, dan di situ membawa seolah flashback ya, benar-benar membawa ke zaman yang telah kita lalui gitu. Dan gue di sini sama Bang Runan sama-sama mempunyai penglihatan yang sama, karena pada dasarnya gini. Jadi di suatu momen gue sama Bang Runan tuh lagi duduk berdua men, lagi duduk berdua, tiba-tiba mulai ke flashback ke masa lalu, masa dimana tempat itu dijadikan atau tempat tragedinya ditembaknya Mayor Jenderal Daan Mogot men. Nah ketika itu sebenarnya peristiwa yang terjadi adalah pada saat di hari itu ada sebuah oknum jenderal dari Jepang atau kapten dari Jepang itu membuat suatu fitnah, yang memang dimana fitnah itu diberitakan kepada prajurit-prajurit Jepang bahwa Indonesia akan datang, atau tentara Indonesia akan datang untuk melakukan pelucutan senjata atau penyerangan kepada mereka semua. Lalu di situ bersiaplah semua tentara Jepang, benar-benar udah bersiap perang banget deh pokoknya. Di sekitar monumen itu mereka rame, banyak tentara yang memang pada membawa senjata, sudah bersiap bahwa oh ada Indonesia di depan, siap kita tembak. Nah nggak lama kemudian ada beberapa rombongan truk itu datang ke tempat itu men. Pada saat tempat itu awalnya bermula tidak ada kelihatan mencurigakan ya dari si Jepang ini, bahwa sebenarnya Jepang ini juga melakukan pelucutan senjata. Justru Jepang ini atau oknum kapten ini membuat suatu fitnah bahwa sebenarnya memang Jepang sendiri yang akan melakukan pelucutan senjata men.
Nah, dari rombongan truk tersebut turunlah semua rombongan dari Indonesia. Namun karena memang di situ keadaannya ya emang nggak lagi memungkinkan banget ya. Terus hanya yang masuk tuh beberapa orang penting. Salah satunya adalah Mayor Jenderal Dan Mogot ini, men. Jadi masuk. Beliau ini ditemani atau di kawal dengan 2 orang panglimanya. Gue nggak tahu panglimanya itu siapa. Yang jelas Mayor ini didampingi oleh 2 pengawalnya, men. Dan ketika masuk awalnya biasa-biasa saja, nggak ada tentang mencurigakan dari Jepang segala macam, karena memang Indonesia memang berniat baik datang ke sana karena memang keadaannya Jepang itu tinggal satu-satunya base camp Jepang yang ada di situ. Jadi Indonesia tuh atau Mayor Dan Mogot itu berniat untuk ya udah kita damai aja, ataupun ya udah kita nggak melakukan peperangan di sana gitu. Nah, setelah terjadi beberapa diskusi dengan si kapten dari Jepang ini atau jenderal dari Jepang ini, tiba-tiba ada suara tembakan dari jauh, dan tembakan itu seperti suara sniper, dan orang Jepangnya itu langsung berteriak bahwa ayo serang gitu. Jadi prajurit Jepang ini sebenarnya udah didoktrin nih sama si kaptennya tersebut, men, bahwa Indonesia benar-benar melakukan pelucutan senjata di sana. Padahal sebenarnya yang nembak pakai sniper itu adalah orang Jepang juga, men. Shit, men. Kadang gua mikir ya di situ, kok jahat banget gitu. Sampai pada akhirnya di situ terjadi beberapa adu tembak ya antara prajurit Indonesia dan prajurit Jepang nih. Dan di dalam tuh masih santai-santai aja, bahkan Jenderal Dan Mogotnya itu masing-masing pengawalnya juga udah mulai melucuti senjata ya, bukan melucuti ya bahasanya, kayak udah mulai bersiap gitu untuk menembak gitu. Tapi dari luar ini bener-bener kayak prajurit Jepang tuh udah bersiap dari jauh untuk nembakin para prajurit dari bangsa Indonesia. Nah, ketika di situ Dan Mogot tuh bilang, tenang, kami di sini tidak akan melakukan penyerangan. Lalu entah dikomporin dari mana, tiba-tiba yang diberondong peluru adalah si pengawalnya yang sebelah kanan. Tembaklah dia, sempet adu tembak, jeda, sempet bener-bener adu tembak di sana, men. Dan tinggal tersisa Jenderal Dan Mogot. Lalu setelah itu, ketika si Jenderal Jepang ini atau Kapten Jepang ini bilang, tenang, kita adalah saudara. Setelah tenang, benar-benar tenang, si Jenderal Mayor Dan Mogotnya ini benar-benar tenang, tiba-tiba diberondong peluru, men. Benar-benar di sana beberapa peluru itu benar-benar menghujani tubuh orang pahlawan kita yang masuk ke dalam monumen tersebut, yang sekarang memang dijadikan monumen. Dan usut demi usut bahwa sebenarnya tentara di luar itu mereka nggak tahu bahwa sebenarnya terjadi itu seperti apa. Mereka hanya korban fitnah, korban termakan hoax. Makanya lu semua hati-hati, zaman sekarang banyak hoax yang bertebaran, men. Iya, karena di situ mereka pada nggak tahu juga. Akhirnya mereka hanya ikut-ikutan menembak, bahwa dimana ada salah satu tentara Jepang yang bilang bahwa sebenarnya dia itu orang baik. Saya tidak tahu kalau saya ini korban fitnah dari kapten saya. Dia bilang seperti itu, men. Nah, pada akhirnya di situ terbunuhlah seorang pahlawan kita, pahlawan bangsa kita yang bernama Mayor Jenderal Dan Mogot. Mungkin kita meluangkan sejenak untuk mengheningkan cipta, kita ingat jasa-jasa para pahlawan kita yang sebagaimana beliau-beliau semua berjuang mati-matian demi kemerdekaan sekarang. Oke, sekarang kita mulai untuk mengheningkan cipta.
Semoga arwah-arwah beliau, mereka yang menjadi pahlawan kita yang berhasil merebut NKRI dari tangan penjajah, dapat ditempatkan di pelukan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan sebenarnya ada satu sosok yang memang sosok itu membuat pengakuan nih men. Jadi sosok ini adalah sosok yang dimana dari Belanda, bahwa di situ juga gue sempat terjadi flashback ke zaman dimana tempat itu berasal men. Jadi sebenarnya adalah dulu itu tempatnya tinggalnya Belanda, karena pada masa Jepang benar-benar terkenal dengan kejamnya. Akhirnya si wanita ini dibunuh. Sebelum dibunuh, seperti biasa Jepang itu sadis dengan kasus pemerkosaan dulu men. Wah gila sih, benar-benar gila. Terkadang gue melihatnya untuk pandangan ini tuh, ya Allah, ya sudahlah, kita doakan yang terbaik. Semoga mereka tenang di alam sana, segala kebaikannya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan segala dosa-dosanya dihapuskan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke men, gue mohon maaf banget apabila ada kesalahan kalimat, kesalahan bicara, dan ataupun penyebutan pangkat dan jabatan. Gue hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Oke men, terus tonton video gue, bakalan ada yang lebih seru lagi dari ini. Dan video gue akan terus update dengan berbagai cerita menarik seputar dunia horor. Oke, seperti biasa sampai sini, jangan lupa like, comment, subscribe yang belum subscribe, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan akhir kata dari gue, salam Tua Gapat dari Calon Maya.